berjalan dalam firman-Mu, hatiku siap. Salam, God lover yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Senang kita boleh kembali bersama-sama dalam program Rest and God. Malam hari ini kita akan kembali menikmati hadirat Tuhan. Kita persembahkan pujian kita, ucapan syukur kita yang terbaik bagi Tuhan yang sudah memberkati kita, yang sudah menyelamatkan dan mengasihi kita. Kita bersyukur karena sepanjang hari ini kita boleh beraktivitas, bekerja, dan Tuhan tetap menyertai, Tuhan tetap memberkati kita semuanya. Ketika kita mengalami situasi-situasi yang buruk sekalipun, sulit sekalipun, kasih Tuhan tidak pernah berubah kepada kita. Tuhan Yesus sudah berkata kepada kita, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Puji Tuhan, karena anugerah Tuhan, janji Tuhan layak kita percaya. Mari kita hampiri Dia dalam doa kita. Bapa di surga, kami ucap syukur karena anugerah-Mu luar biasa bagi kami semua, sehingga kami memiliki kepastian hidup sebagai orang-orang yang dikasihi, sebagai orang-orang yang diberkati, sebagai orang-orang yang mendapatkan anugerah Tuhan yang luar biasa melalui Yesus Kristus yang sudah mati di atas kayu salib bagi kami semua. Terima kasih Tuhan sudah menyertai kehidupan kami. Sepanjang hari ini kami bisa beraktivitas, kami bisa bekerja, kami bisa melakukan banyak hal. Itu karena anugerah Tuhan. Dan kalau ada masalah-masalah yang sedang kami hadapi, walaupun belum selesai, tetapi kami percaya Tuhan tetap memberi kami anugerah, Tuhan tetap memberi kami jalan keluar yang terbaik. Oleh sebab itu malam hari ini kami menghampiri tata kasih karunia-Mu. Kiranya hadirat-Mu Engkau nyatakan bagi hidup kami semua, karena kami sangat percaya dalam hadirat Tuhan ada kelegaan, ada pertolongan, ada sukacita dan kekuatan hati untuk melewati semuanya dalam kebaikan dan anugerah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih. Segala yang ku ingini ku temukan di dalam-Mu, kasih-Mu, cinta-Mu tak pernah berhenti. Segala yang ku ingini ku temukan di dalam-Mu, kasih-Mu, cinta-Mu tak pernah berhenti. Ku berdiam di kaki-Mu, masuki hadirat-Mu, ku lihat kemuliaan-Mu, ku mencari wajah-Mu. Ku berdiam di kaki-Mu, masuki hadirat-Mu, ku lihat kemuliaan-Mu menerangi hidupku. Segala yang ku ingini ku temukan di
layak diagungkan. Kami berserah padamu, Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Aku berserah. Aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah. Aku berserah. Aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah. Berserah kepada Tuhan adalah langkah hidup yang sangat bijaksana. Karena memang hidup ini penuh misteri. Ada banyak hal yang kita tidak pahami. Bahkan orang-orang yang merasa sangat cerdas, sangat pintar, itu pun dalam banyak hal dia tidak mampu memahami peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam hidupnya. Bahkan kita lihat orang-orang yang sampai frustasi, sampai putus asa karena situasi yang dia hadapi begitu rumit dan dia tidak sanggup untuk menyelesaikannya, padahal dia orang yang sangat pintar. Oleh sebab itu, kita harus menyadari siapa diri kita yang benar-benar membutuhkan hikmat yang dari Tuhan. Dan banyak kisah-kisah yang kita temui dalam masyarakat. Bagaimana orang-orang yang merasa sangat pintar, orang-orang yang merasa tahu betul rancangan-rancangan yang terbaik, tetapi ketika dia membuat keputusan, ternyata itu keputusan yang sangat fatal yang mungkin bisa mengubah kehidupannya secara buruk sekali. Kita akan belajar kebenaran firman Tuhan hari ini, bagaimana kita bisa menjadi orang Kristen yang pintar tetapi di dalam Tuhan, pintar secara rohani. Sebelum kita melihat kebenaran firman Tuhan, saya ingin ada yang bercerita kisah orang-orang yang merasa pintar tapi sebenarnya nggak pintar, sehingga justru kepintaran yang dia rasa itu justru merusak hidupnya. Ada nggak? Iya Pak, ini beritanya saya dengar waktu awal-awal pandemi ya Pak. Jadi ada seorang laki yang terjun dari lantai berapa saya lupa, yang pasti tinggi sih Pak, karena orang ini akhirnya meninggal gitu. Nah ternyata setelah itu dicari tahu infonya mengapa dia melakukan hal itu, ternyata dia tuh putus asa gitu Pak dengan usahanya, karena ternyata dia salah ambil keputusan. Dia sudah melakukan pinjaman, tetapi ternyata pada waktu awal pandemi itu semuanya usahanya tidak berjalan dengan baik. Akhirnya dia menunggak 1 tahun kalau nggak salah hutang pinjaman ke bank. Nah setelah itu, dia melakukan hal itu Pak, ironis banget sih. Karena putus asa Iya, ya. karena putus asa. Nah, banyak orang yang begitu percaya diri membuat perencanaan dalam hidupnya, termasuk dalam bisnisnya, dalam pekerjaannya, tetapi ternyata apa yang dia rancangkan itu tidak terjadi, bahkan justru menghancurkan hidupnya, membuat hidupnya sangat terpuruk, dan tentu saja korbannya pasti keluarganya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan ingin kita pintar dalam hidup ini, tetapi kepintaran dalam hidup ini tidak boleh didasarkan pada kemampuan pribadi kita atau kepintaran alami kita. Tuhan ingin kita pintar karena Tuhan ingin hidup kita berjalan dalam jalan-jalan yang benar, jangan sampai salah. Dan Tuhan sangat senang juga kalau kita mau terus bertumbuh dalam hal-hal seperti itu. Tidak hanya pintar secara ilmu pengetahuan, karena memang
Pengetahuan itu kan membuat hidup kita lebih mudah, betul. Ilmu pengetahuan membuat hidup kita lebih mudah. Tetapi untuk pintar menjalani hidup ternyata tidak cukup hanya dengan ilmu pengetahuan. Kita harus punya hikmat Tuhan. Kita harus pintar secara rohani. Jadi Pak ciri-ciri orang yang pintar secara rohani yang sehingga hidupnya bisa selaras dengan kehendak Allah? Kuncinya di kehendak Allah tadi ya. Jadi bagaimana kita pintar menjalani hidup ini supaya kita selaras dengan kehendak Tuhan. Kita akan lihat dari Efesus pasal 5 ayat 15 sampai 21. Efesus pasal 5 ayat 15 sampai 21. Yang ayat 17 saya bacakan. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Allah. Tuhan ingin kita mengerti kehendak Tuhan. Kalau tadi kita baca sebelumnya 15 dan 16, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Perhatikan dengan seksama. Berbicara tentang bagaimana kita mencermati kehidupan ini. Bagaimana kita mencermati segala sesuatu yang terjadi. Untuk menjadi pintar secara rohani, yang pertama kita harus mengerti kehendak Allah. Kita harus sungguh-sungguh mengerti apa maksud Tuhan dalam hidup kita. Apa tujuan Tuhan memberkati kita. Apa tujuan Tuhan memberi kita peluang-peluang yang terbaik dalam hidup ini. Tuhan memberi kesempatan kita bekerja dalam perusahaan tertentu. Tuhan memberi kita kesempatan keluarga dan keturunan. Ada banyak alasan yang Tuhan kehendaki kenapa Tuhan mempercayakan itu kepada kita. Tidak hanya sekedar memberi, Tuhan punya maksud. Termasuk ketika terjadi permasalahan dalam hidup kita. Kita seringkali diperhadapkan masalah-masalah yang begitu rumit dan kita tidak bisa paham. Dalam hidup ini kita juga sering diperhadapkan pilihan-pilihan yang begitu sulit. Kita pilih-pilih dua, akan dua-duanya kita pilih, kita juga mungkin semuanya resiko. Sementara memilih hanya satu, kita begitu kebingungan. Saat-saat seperti itu yang dibutuhkan apa? Hikmat Tuhan, kehendak Tuhan itu seperti apa? Sehingga kita bisa memilih secara tepat. Saudara-saudara, belajar mengerti kehendak Tuhan itu sangat penting sekali. Supaya kita bisa pintar secara rohani dan akhirnya pintar menjalani hidup ini. Kalau kita baca Roma pasal yang ke-12, Roma pasal 12, ayat yang kedua itu sangat menarik sekali bagaimana kita bisa mengerti kehendak Allah. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Roma 12 ayat 2 ini menolong kita untuk memahami bagaimana kita menjadi pintar sehingga bisa membedakan sebuah peristiwa, sebuah masalah, sebuah pilihan-pilihan yang ada di depan kita, kita bisa bedakan ini kehendak Allah atau bukan. Bagaimana supaya kita bisa sampai menjadi orang yang seperti itu? Prosesnya Tuhan katakan, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Sebuah keputusan tegas yang harus kita buat dalam hidup ini adalah kalau ingin selaras dengan kehendak Allah, maka kita tidak boleh kita ini melekat pada dunia, kita ini kompromi dengan dunia dan kita ingin seperti dunia ini. Tetapi jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Sebuah niat, sebuah motivasi yang ada di dalam hidup kita, saya nggak mau menjadi serupa dengan dunia ini. Motivasi itu yang akhirnya Tuhan responi untuk menyatakan kehendaknya dalam hidup kita. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Pikiran kita harus diperbaharui hari demi hari. Kalau kita ingin mengerti kehendak Tuhan, pikiran kita ini kan diisi dengan konsep-konsep dunia yang begitu rumit, yang kadang-kadang bertentangan dengan firman Tuhan.
pemikiran-pemikiran, ide-ide yang kadang-kadang mungkin memang baik, tetapi belum tentu itu kehendak Tuhan dalam hidup kita. Mungkin kita hanya ambisi kita sendiri saja, atau mungkin kita hanya pengen seperti orang lain. Tetapi biarlah pikiran kita diperbaharui oleh Tuhan. Bagaimana Tuhan memperbaharui pikiran kita? Jelas pasti melalui pekerjaan Roh Kudus dan dengan firman-Nya. Oleh sebab itu sebagai orang Kristen kita sangat perlu untuk mengerti firman Tuhan. Membaca Alkitab, mendengarkan firman Tuhan itu harus menjadi kesukaan kita setiap saat. Tetapi tidak cukup hanya sekedar membaca dan mengerti apa yang kita baca, sekedar mendengar dan kita mengerti apa yang kita dengar, tetapi kita juga harus merenungkannya siang dan malam. Artinya, kebenaran firman Tuhan yang kita baca dan kita dengar itu senantiasa memenuhi pikiran kita. Itu menjadi perenungan kita setiap saat sampai pikiran kita itu diarahkan, diselaraskan dengan pikirannya Tuhan. Kalau hanya sekedar mengerti kan kadang-kadang orang malah menjadi sombong. Dia tahu banyak ayat Alkitab, justru menjadi sombong. Tetapi ketika firman Tuhan itu direnungkan, itu akan memperbaharui pikiran kita. Itu menghasilkan sudut pandang yang baru, menghasilkan pola pikir yang baru. Dan jelas kalau pikiran kita diperbaharui oleh pikirannya Tuhan, melalui perenungan-perenungan firman yang kita lakukan itu, maka pikiran kita itu akan selaras dengan kehendaknya Tuhan. Ketika kita memilih, pilihan kita itu bisa selaras dengan kehendak Tuhan. Karena pikiran kita memang sudah diperbaharui oleh pikirannya Tuhan. Dan itu proses sehari-hari ya, proses. Makanya renungkanlah firman Tuhan siang dan malam. Sebuah pembaharuan itu harus terus-menerus dilakukan. Tidak cukup hanya sekali-sekali saja. Coba kalau kita merenungkan sesuatu begitu, makin lama kan sepertinya apa yang kita renungkan itu memang sudah jadi cara berpikir kita. Coba kalau kita berpikir bahwa saya jelek, kita hanya berpikir saya jelek, saya bodoh. Kita hanya merenungkan diri kita yang jelek dan bodoh siang dan malam. Akhirnya sikap perilaku kita, sudut pandang kita selalu jelek dan bodoh. Ini sikapnya orang bodoh, ini sikapnya orang jelek. Tetapi kalau kita berpikir, memikirkan pikiran-pikirannya Tuhan, membuat kita selalu bisa mengerti, saya berharga, saya istimewa, saya dikasih Tuhan, saya bernilai di hadapan Tuhan. Tuhan mempercayakan banyak hal yang berharga dalam hidup ini. Itu hidup kita akan makin lama selaras dengan kehendak Tuhan. Kita bisa bedakan mana itu kehendak Tuhan, mana yang bukan. Jadi orang yang pintar di hadapan Tuhan, pintar secara rohani itu kalau dia mengerti kehendak Tuhan, bisa bedakan mana yang bukan. Dan akhirnya memutuskan untuk menjalani kehendak Tuhan. Walaupun kadang-kadang di luar nalar kita. Yang kedua, orang yang pintar memanfaatkan waktu yang ada. Tadi di ayat yang ke-16 kan, dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Pergunakanlah waktu. Kita semua diberi Tuhan 24 jam. Setiap orang kan sama. Nggak ada yang lebih dari itu, nggak ada yang kurang. Ya, kita semua 24 jam diberi Tuhan sehari itu ya. Mana diberi Tuhan jangan-jangan 25 jam. Lebih banyak, enggak juga kan? 24,5 Pak. Semuanya sama. Tetapi apa yang membedakan orang pintar dan orang bodoh dalam hidup ini? Kalau di sini bahkan disebut orang bebal. Karena banyak orang yang menyia-nyiakan waktu yang ada. Banyak orang berkata, nanti sajalah saya akan melayani kalau sudah tua. Kalau udah pensiun. Ternyata sebelum pensiun sudah game over. Artinya waktu hidupnya sudah dicabut Tuhan nih di dunia ini. Sudah selesai, akhirnya nggak sempat melayani Tuhan. Nanti ajalah saya akan beri perhatian kepada anak saya. Kalau anak-anak saya sudah mulai beranjak remaja ini.
mumpung kecil saya tinggal. Begitu anak remaja, dia tetap aja sibuk orang tuanya. Setelah itu anak remaja kesepian, anak remajanya ada yang kosong, merasa haus kasih. Akhirnya begitu orang tuanya masih sibuk, mulai teringat bahwa dia sudah kehilangan begitu banyak waktu, tetapi anaknya sudah terhilang. Ada banyak orang yang berpikir dia bisa kendalikan waktu. Tetapi bagi orang yang pintar dalam Tuhan, dia akan memanfaatkan setiap waktu yang ada itu dengan tepat, dengan bijaksana. Karena dia tahu hari-hari ini hari yang jahat. Salah menggunakan waktu, maka yang jahat itu yang akhirnya menimpa kita. Sesuatu yang jahat itu yang akhirnya menghancurkan hidup kita. Apalagi kalau itu kesempatan atau waktu yang diberikan Tuhan. Itu harus dimanfaatkan secara luar biasa, secara istimewa sekali. Sebab kadang-kadang kan Tuhan memberi kesempatan kepada kita, kalau kita tidak memanfaatkan kesempatan itu hilang. Artinya mungkin Tuhan punya agenda itu kan bergerak terus. Tuhan percayakan kita, tetapi kita menyia-nyiakan waktu. Tetapi rencana Tuhan tetap harus terjadi, harus terus berjalan. Akhirnya orang lain yang dipakai Tuhan, kita kehilangan kesempatan yang bernilai. Dan akhirnya kita menyesal. Itu tidak hanya masalah-masalah rohani kan, masalah-masalah keluarga, masalah pekerjaan, masalah pelayanan pasti ya. Kadang-kadang ada banyak orang yang tidak memanfaatkan kesempatan dengan baik. Tidak mengelola waktu-waktunya dengan baik. Tidak menggunakan waktu-waktunya dengan baik. Sehingga akhirnya dia mengalami, ditimpa hal-hal yang sangat jahat dalam hidupnya. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, marilah kita jadi orang yang pintar, tetapi bukan pintar berdasarkan ukuran manusia, tetapi pintar di hadapan Tuhan, pintar secara rohani. Kita bisa membedakan mana kehendak Tuhan, mana yang bukan. Kita memanfaatkan setiap waktu yang Tuhan izinkan kita jalani dengan sebijaksana mungkin, dengan arif bijaksana, sesuai dengan kehendak Tuhan. Sehingga setiap waktu yang kita pakai itu tidak hanya memberkati kita, tetapi memang itu semua aktivitas yang sungguh-sungguh diberkati oleh Tuhan, dan kita bisa kita makin hari semakin melangkah dalam kehendak Tuhan, dalam rencana Tuhan yang indah. Jangan buang waktumu dengan sia-sia. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih kalau sampai saat ini Tuhan masih memberi kami kesempatan hidup, menjalani hidup. Kami masih bisa bersama-sama dengan keluarga kami, dengan anak-anak yang kami cintai. Kami masih bisa menikmati ibadah dan bersekutu dengan saudara-saudara seiman. Kami masih bisa bekerja, kami masih bisa melakukan aktivitas sosial yang lain dengan baik. Tetapi biarlah hari ini kami tidak sekedar melakukan aktivitas, kami tidak sekedar bekerja, kami tidak sekedar melakukan pelayanan, kami tidak sekedar menggunakan setiap waktu hanya dengan satu kegiatan yang satu dengan kegiatan yang lain, tetapi kami sungguh-sungguh menggunakan waktu itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Roh Kudus memberi kami hikmat yang kami butuhkan, supaya kami bisa membedakan mana kehendak Tuhan, mana yang bukan, dan kami punya komitmen dan keberanian untuk memilih kehendak Tuhan lebih dari yang lain. Walaupun kelihatannya pilihan lain itu lebih enak, lebih menguntungkan untuk sementara kami lihat, tetapi kami percaya kehendak Tuhan tetap yang terbaik pada akhirnya. Amen. Kehendak Tuhan tetap yang paling tepat dalam hidup kami. Bapa di surga, Tuhan berikan hikmat kepada para kepala keluarga, supaya mereka bisa mengerti kehendak-Mu, bagaimana memimpin, bagaimana melindungi, bagaimana membawa keluarganya menuruti jalan Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan, supaya keluarga mereka, rumah tangga mereka sungguh-sungguh diberkati oleh Tuhan. Tuhan memberkati setiap para orang tua. Kiranya hikmat Tuhan
Tuhan limpahkan supaya para orang tua bisa mengerti kehendak Tuhan. Amen. Dengan demikian mereka bisa membimbing dan mengasuh anak-anaknya selaras dengan jalan-jalan Tuhan, selaras dengan rancangan Tuhan untuk anak-anaknya. Tidak hanya mengikuti tren yang terjadi, tidak hanya ingin seperti orang lain, tetapi setiap orang tua sungguh-sungguh menjadi orang tua yang mengerti kehendak Tuhan dan membawa anak-anaknya hidup dalam kehendak Tuhan. Yang sedang bergumul memilih pasangan hidup, Tuhan juga memberikan hikmat supaya bisa mengerti kehendak Tuhan. Pasangan hidup yang sungguh-sungguh dari Tuhan, dia bisa mengerti supaya dia tidak salah pilih, tidak salah membuat keputusan yang akhirnya nanti pernikahannya menjadi berantakan. Pernikahannya justru membuat dia menderita seumur hidup. Tuhan juga memberi hikmat kepada anak-anak muda, kepada orang-orang dewasa yang sedang bingung memilih pekerjaannya, membuat keputusan pekerjaan mana yang harus dia ambil. Tuhan beri pencerahan dalam hati dan pikiran mereka supaya bisa mengerti keputusan yang tepat yang dari Engkau saja yang akhirnya dia pilih. Kami sangat percaya kalau itu sesuai dengan kehendak Tuhan, pekerjaannya itu akan menggenapi rencana Tuhan, akan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Tuhan juga berkati para pemimpin jemaat, para gembala. Tuhan berikan kehendak-Mu, nyatakan kehendak-Mu kepada mereka, supaya mereka tidak hanya membuat jadwal-jadwal pelayanan, tetapi para hamba Tuhan ini bisa mengerti kehendak Tuhan, supaya melalui khotbah-khotbah, melalui pengajaran, melalui pelayanan-pelayanan yang mereka buat, membawa jemaat-Mu semakin hari menggenapi rencana Tuhan, hidup di dalam kehendak Tuhan yang semestinya. Berkati juga para pemimpin bangsa kami, Tuhan arahkan hati dan pikiran mereka, supaya keputusan, rencana-rencana, program-program yang dibuat itu semua juga selaras dengan kehendak Tuhan bagi bangsa ini. Karena kami sangat percaya rencana Tuhan luar biasa bagi bangsa dan negara kami. Biarlah para pemimpin bangsa kami diarahkan oleh Tuhan untuk bisa mengerti dan membuat kebijakan-kebijakan yang membuat rencana Tuhan tergenapi di tengah-tengah bangsa kami. Terpuji nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, puji Tuhan karena Tuhan punya rencana yang luar biasa dalam hidup kita. Oleh sebab itu, kerinduan mengerti kehendak Tuhan harus menjadi kerinduan yang besar di hati kita, supaya kita bisa membuat keputusan yang tepat, pilihan yang benar, dan itu pasti berdampak untuk masa depan yang lebih baik dalam Tuhan. Kalau saudara-saudara sedang dalam pergumulan, dalam keluarga saudara, pekerjaan saudara, relasi saudara, kesehatan, atau mungkin pergumulan-pergumulan yang lain, saudara membutuhkan dukungan doa, silakan untuk menuliskannya di nomor telepon yang tertera di layar saudara. Tim doa kami akan mendukung dalam doa, karena kami sangat percaya Tuhan mengasihimu dan Tuhan ingin menolong hidupmu. Jika saudara ingin memberi komentar atau memberi masukan atau ingin sharing sesuatu, silahkan menuliskannya di ruang komentar yang ada di channel Diaspora TV. Kami tunggu. Mazmur 4 ayat 8-9. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Puji Tuhan, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam.